saya masih kalau nggak salah SMA. Ya, maksimal 18 tahun berarti waktu kelas itu ya. 1 ya. Tapi lawannya kayak umur-umur 30-an gitu, Pak. Ya itu tadi lah. Iya, iya, Maksudnya, iya. ya kayaknya udah senior kali lah gitu, Pak. Jadi berapa skornya waktu itu, Pak? Kita menang waktu lawan Sama Ternate. Ternate kalau nggak silap ya 3-0 apa 3-1 ya. Oh, kita menang dengan skor loh. Dengan Kita menang sama Ternate. Hmm. Iya. Catanya tuh kalau nggak salah ya. Ricky Yaakob, siapa lagi ya? Saiful ya. 3-1 atau 3-0 ya? Kalau sekitar segitu lah, udah jauh kali. Iya, tahu. Udah jauh kali ya, Pak. 2-1 apa 3-1 ya? Pokoknya udah Tapi 2-1. 2-1 lah ya. Pernah sama skornya agak ketat berarti dulu ya. Tapi begitu setelah main ya kita udah nggak lagi, udah nggak ya. udah apa lah, udahlah. Memang udah apa kan ini juga dah. Jadi mental juara itu udah apa ya, Pak ya. Ya. Jadi dari 80 mental juara udah terbangun, 83 kita berhasil membawa PSMS dan 85 juga ya, Pak ya. Dan itu menjadi Piala Perserikatan terakhir ya untuk PSMS sendiri ya, Pak ya. Untuk di Piala Perserikatan 85 menjadi piala terakhir ya, Pak ya, dengan momen yang sangat indah waktu itu, Pak ya, ditutup dengan setelah itu kita terus nggak pernah. Nah, Bapak setelah 85 masih bermain untuk PSMS sampai tahun berapa? 85 terus lanjut sampai tahun PON. Oh, 85 main PON. Habis Perserikatan langsung PON. Itu prestasi kita di PON waktu itu? Juara juga di final itu juga. Finalnya sama Persipura. Papua. Jayapura ya? Iya, Jayapura. Mereka dari Papua sana ya berarti. Ada siapa kan? Amanowari ada bukan Adolf Cabo, Hengki Romere masih pemain tenar mereka yang masih main ya. Itu skornya ketat juga tuh, Pak. Waktu itu mainnya skornya ketat juga, kita juara. Ketat. Penalti juga tuh, seri. Penalti juga ya, Pak. Iya. Jadi betul-betul menegangkan ya, Pak ya. Iya. 3 kali edisi finalnya, 3 kali dengan juaranya aja. Dengan penalti juga. Adu penalti ya, Pak iya. ya. Waduh, itu memang Bapak ikut melakukan eksekusi penalti? Ikut. Waktu pas 85 Bapak penalti katanya salah satu gol selain Pak Mame ya. Jadi cuma 2 yang berhasil menggolkan ya, dan berhasil membawa juara PSMS saat itu. Nah, setelah 85 masih bermain untuk PSMS sampai tahun berapa itu, Pak? 87, akhir 88 lah. Akhir 88. 87. 88 setelah 88 itu saya termasuk ikut berangkat, tapi udah nggak main karena cedera. Lutut. Cedera lutut, akhirnya Bapak nggak lagi bermain di dunia sepak bola. Ya, istirahat panjang. PSMS. Setelah itu nggak ada lagi karir sepak bola yang lain, Pak? Setelah di PSMS? Enggak. Cedera lutut ya? Itu tahun berapa dapat cedera lututnya itu, Pak? 88 lah. Pas waktu mau putaran kedua ke Bandung. PSMS kan ada putaran pertama, putaran itu kedua. Itu pas menghadapin tim apa gitu, Pak? Cederanya itu? Waktu cederanya itu apa namanya? Latihan. Ini aja latihan. Enggak. Latihan ringan di lapangan. Apa? Pemanasan aja deh. Oh, pas pemanasan. Game, latihan game gitu aja. Sesama kawan. Kan itu waktu mau berangkat ke Bandung lah itu. Kalau nggak salah setelah latihan itu 3 hari lah. Ingat saya itu hari Kamis dia berangkat. Kamis sama Rabu ya. Kamis lah berangkat ke apa? Jadi Senin, Selasa, Rabu, ya kan? Kamisnya berangkat. Itu ikut Bapak berangkat, tapi nggak main. Berangkat ikut, cuman nggak terdaftar. Ya, turis lah. Cuma turis ya, cuma jalan-jalan doang. Jadi turis. Iya. Nah, setelah itu cedera panjang ya, Pak? Sampai berapa tahun? Nggak. Ya, setelah itu udah memutuskan untuk gantung sepatu. Ya bukan untuk gantung. Ya tetap ya kalau main sih main aja, cuman udah nggak ngikutin lagi di tim PSMS itu. Oh iya, di tim profesional udah nggak lagi, Pak? Udah nggak berpikir untuk menjadi pelatih saat itu, Pak? Enggak. Jadi waktu itu masih belum kalau main-main sekedar main di tim-tim biasa aja gitu ya, Pak ya, tapi nggak ikut di tim main. profesional lagi ya. Iya.
Oh, jadi Nah, di kantor paling kerja di mana, Pak? sama kayak di Oh, sama-sama dari BRI. Iya. Ya, itu kan dulu kenapa enggak ini? Ya setelah berhenti bola kami kan udah fokus ke Dunia kerja. pekerjaan kan dah istilahnya masih pikir ke jadi isi untuk naik apalagi prestasi gitu lagi enggak. Jadi udah mikir ke perusahaan kerjaan. Dan sekarang udah pensiun, Pak? Udah Di tahun berapa kemarin pensiunnya, Pak? 2018. Oh, baru 2 tahun ya, Pak. Iya. Jadi kerja duluan atau bola duluan ini? Bola. Dari bola kita masuk ke Nah, BRI ya. Makanya tahun 83 itu banyak yang tarik Oh, bekerja yang gitu. 83 yang juara di 83. Jadi 83 itu semua udah nggak sekolah. Oh, Jadi udah pada udah kerja pada ya. bekerja gitu. Dan 85 tamat. juga udah bekerja ya, Pak ya. Udah 85 ya udah kerja udah. Tapi betul ya, Pak, kalau pemain dulu tuh memang nggak begitu mengharapkan gaji ya, Pak, tapi sebuah kebanggaan ketika berseragam hijau-hijau, Pak. Ya salah satunya itulah istilahnya, bukan gaji lah istilahnya. Uang itu nggak gitu dipikirkan kali. Karena kita udah dapat pekerjaan kan, jadi kan udah nggak ini lagi kita. Jadi fokusnya untuk main aja gitu. Dan total ya, Pak Total ya. lah. Total. Jadi selama Bapak di karir dunia sepak bola, mungkin tim yang paling sering kalian hadapin dan paling berat untuk dikalahkan itu siapa itu, Pak? Ya salah satunya memang Persib. Persib berarti memang satunya betul ya? memang salah satunya Persib dengan Ujung Pandang Ujung Pandang dulu kuat ya, Pak? Makassar. Oh iya, sekarang masih kuat ya. Karena yang mereka itu agak sama sih tipe sama kita. Sama kita ya, agak keras mainnya. Kita kasih mereka juga bisa ngasih juga gitu. Kalau kayak Persib kan kita kasih gitu. Walaupun orang itu berani, tapi nggak seberani itulah. PSM itu Ujung Pandang itu Makassar. Berarti mereka sama kayak karakternya sama kita ya, Pak. Makassar dipijak, dia mau pijak juga nih. Ini kalau Persib yang lain lah, Persib Surabaya. Nah, Pak, kayak ini semua ada kisah lucu nih, Pak, katanya Pak waktu pas final 85 Bapak sebelum ngambil penalti sempat memantatin kiper lawan si Sobur kalau nggak salah, Iya. Pak. Itu kayak mana, Pak? Kenapa Bapak buat seperti itu? Nah, Mungkin itu bisa cerita, Pak. kita awalnya nggak ada niat gitu loh, Bang. Oh, awalnya nggak ada niat ya? Tadinya tuh nggak ada niat. Karena waktu mau menuju ke bola itu, kita udah mau sempat pegang gitu kan, dia lihat. Tapi kawan itu kenapa kok saya perhatikan kok kali dia cara mandangnya itu Sinis sekali gitu. Iya, jadi apa ya, kita ini ada apa gitu, rasanya apa? Nah, saya bunda kan, kita coba aja lah, Bismillah. Ya udah, saya lewati aja bola itu, saya langkahi bola itu menuju tempat dia, ambil saya pandang sama dia, saya pandang, saya balik, lah saya letakkan, tapi saya Mantati. ada pantat saya ada mantati dia gitu. Itulah. Gitu. Itu kalau Itu apa? yang nggak pernah memang ya. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Tapi sebenarnya kepada sokmen apa ya? Hah? Terapi aja ya. Iya gitulah, seperti itulah. Karena Pak Karena beda kan kalau kita rencanakan nanti kita ini kan gitu. Pasti kan kita ada apanya kan, udah Nggak sopan ya, beda, Pak? Nggak sopan ya, beda, Pak? beda ininya. Tapi karena itu tadi, sebetulnya kok agak bandel ya, Pak, nengok-nengok ya kan. jadi kok agak berarti musim ini siap juga untuk ambil penalti. Iya. Kalau nggak ada nyalinya pasti nggak berbuat seperti itu. Ini anak Medan di Bereng makin di Bereng ya. Iya. ngambilnya udah siap. Karena sebelumnya belum ada yang gol tapi Pak ya. Belum. 3 penendang pertama itu nggak gol ya, Pak? Nah, gol. Saya digituin dulu berarti. Saya nendang ketiga itu. Itu nggak gol karena ditepis penjaga gawang atau melenceng? Lonceng. Keluar. Nggak ada, kayaknya nggak ada tepis itu. Begitu juga dengan pemain Persib. Ya, kalau Persib ada tepis. Itu pemain Persib banyak tepis sama Ponirin. Oh, Ponirin Heka dulu jago ya memang ya kiper ya. 2 atau 3 ya, nggak salah. Yang pastinya 2. 3 ya. Terakhir si Robi kan. Hah? Iya, Terakhir. Robi. Robi Darwis yang gagal juga ditepis sama Roni Meka ya, luar biasa. Berarti dulu tegang kali ya pemain PSMS Jadi sampai yang keempat ya. 4 siapa ya? dari Persib. Enggak, dari kita. Yang masuk itu ente sama Mame. Memang Mame kan terakhir. Sakum juga. Nah, Sakum.
Yani kan Sakum juga kayaknya nggak masuk. Bang Nardi pun kayaknya nggak masuk. Bang Nardi pokoknya 3 lah nggak masuk. Ini cuman berdua aja yang masuk. Saya ingat saya ketiga loh kan. Berarti bisa dibayangkan dulu Ketiga, kayak mana keempat seram itu waktu itu auranya itu menakutkan ya. Gitu terakhir Mamek lah. Nggak tahu lah. Memang tenang dia kayaknya. Wah Mamek ngambilnya kayak tenang dia. Dia tenang loh. Wah Mamek tenang. Ketika siap. Dan bolanya pun ya. Ente sama Mama itu siap. Apalagi penonton berapa pasangan di mata itu. Wah nggak tahu. Betul-betul dengan jumlah penonton. Waktu ya. kita main ngambil bola out itu, kita nggak berani dulu. Agak mikir kita. Karena dekat sama kita ya Pak. Kita takut kan. Ya siapa tahu waktu kita mau ngambil dia apa Iya. kita nggak tahu kan. Sampai ke central bed ya. Central bed kan. Iya. Central bed. Udah. Penonton. Jadi kayak mana tegangnya dulu Pak terasa Tegang, ya. Pak. Wih, luar biasa tuh Pak ya. Jadi Bapak kepingin ngulangin nggak Pak kisah itu Pak? Ya. Kalau kepinginan ya. Iya. Tapi ya kan nggak. Kalau bercerita tentang PSMS sekarang masih sering ngikutin Pak? Ikuti juga sedikit. Tahu siapa skuad-skuadnya Pak? Ya? Di saat ini kalau untuk komposisi skuadnya tahu Pak PSMS? Timnya gitu maksudnya. Heeh. Timnya ya belum tahu kita. Belum tahu kali ya. Tapi kalau barang-barangnya ya ada juga yang sudah ada banyak tim yang udah siap kan. Nah, Iya soalnya ada kan beberapa kita tim udah bakal siap, cuman ya turnamennya ini kita mainnya. ini. Jadi Bapak kalau melihat PSMS sekarang optimis nggak bisa masuk ke Liga 1 musim depan? Sebenarnya kalau pemainnya yang sekarang ini itu kalau memang ya benar betul-betul ya. Cuman kadang kita nggak tahu sekarang pengurusnya itu gimana kita nggak tahu. Dan pelatihnya juga. Nah, pelatihnya juga kita nggak tahu. Nggak pernah lihat dia prestasi dia itu nggak ada pernah. Nggak sempat jalan sama Philip Hansen, nggak pernah sempat berdua sama Philip Hansen. Nggak ya jadi karena sepertinya sama mantan tuh mereka memang kayaknya agak jarak gitu. Karena kita tapi pesimis ya kita dengan pelatih yang sekarang. masuk itu ya. Pesimis dengan pelatih yang Kita mau masuk aja kita nggak bisa kan. Jadi awal pertamanya itu kan yang Liga 2 mau masuk ke Liga 1 itu kan. Itu kita kan masuk dilibatkan mantan itu. Waktu itu pernah dilibatkan. Sekarang cuman nggak sejalan sama pengurusnya. Jadi hasil rapat dan hasil janji itu udah nggak ini lagi dah. Dan lari dari perjanjian awal saat itu. Itu yang membuat dan kita masuk ke situ itu bukan kemauan kita harus pingin masuknya enggak. Kita diminta gitu. Orang mantan diminta untuk membantu memberi masukan dan untuk memberi mencari bibit pemain yang dalam. Tapi pada perjalanannya sia-sia ya nggak suara kita nggak sinyal gitu. Setelah awal yang kita ini Nama-nama itu udah bagus loh. Karena kita bisa lihat, kita buktikan kan, kita lihat rankingnya itu tetap masih ranking atas saja Pak. Nah setelah separuh perjalanan kenapa kok jadi terus ini? Karena komunikasi kita dengan pengurus itu udah nggak ada lagi dan pengurusnya udah nggak menjaga gitu. Tapi kalau squad tetap optimis ya Pak. Kalau squad optimis ya. Kalau pelatih ya mungkin ya. Tinggal pelatihnya lah. Mana tahu bisa jadi masukan juga ya kan Pak buat manajemen untuk pelatihnya yang perlu memikirkan ulang gitu. Yang perlu diperhatikan, yang perlu dipikirkan itu pelatihnya itu. Karena semuanya juga tahu. Nah, kalau Bapak melihat perbandingan yang mencolok PSMS di zamannya Bapak sama zamannya sekarang itu mungkin Bapak bisa lihat perbedaannya di mana Pak? Dari sisi mananya gitu. Kalau kita lihat sekarang, kita mau lihat sisinya ya, termasuk kita ya, banyak sedikitnya bicara masalah materi ini Pak. Kan kalau yang dulu kan itu persyaratan kan no comment masalah uang kan. Kalau sekarang tuh kan yang kan uangnya dulu gitu. Kontrak dulu gajinya. Ya istilahnya gitu kan. Ya kan? Kontrak dulu. Berapa?
kan nego kontrak berapa mau sekarang, saya mau sekian kalau enggak kan. Nah jadi kan kita belum tahu prestasinya dia sekarang ini ya, kan sekarang ini setelah yang dulu mungkin bisa kita lihat waktu perjalanan dia kompetisi yang lalu kan kita bisa lihat. Nah setelah itu apa kita tahu masalahnya yang di ini kan banyak juga orang yang sudah nggak terpakai, istilahnya nggak inti dia gitu, masih banyak yang di bangku cadangan ya kan. Nah itulah yang kita panggil ini sekarang, yang tim PSMS ini sekarang kan, itu pemainnya yang masih banyak juga yang masih di bangku cadangan di tim-tim yang lain. Di tim lain jadi cadangan, di tim kita jadi pemain inti gitu ya. Jadi, itu yang masalahnya itu di tim kita. Jadi kenapa mereka ambil itu, cari kita pemain ambil langsung ini dibayar dan segala macam. langsung kontrak gitu. Iya. Itu yang menjadi kita di situ yang perlu nah, diperbaiki itu yang perlu di ini, karena mereka dulu kan ininya kita cari dulu, kita tarik dulu pemainnya, kita nego dulu, tapi kita coba dulu, tes dulu ya kita tes dulu kan itu. Duh perjanjian dari awalnya kan kita tes dulu, tapi terkecuali kan kita ambil itu dia memang inti dan memang bisa yang kita ambil yang nggak diragukan ya itu tadi bang. Yang nggak itu kita nggak masalah, dia langsung teken kontrak, kita nggak masalah, kualitas kita tahu kan. Nah, tapi kalau yang sementara di tim sana juga dia masih duduk cadangan, bakal setelah itu pun nggak dipakai, itu kita ambil langsung kontrak ya, langsung kontrak. Itu di situ banyak menjadi inilah ya. Itu kalau ditanya orang para mantan ya. Tapi kalau kita lihat waktu pemanggilan itu ya, kita lihat latihannya, kalau lihat materinya itu ya kita yakin lah kalau memang itu betul-betul. Tapi betul-betul ya tergantung ini lagi, kita minta apalah pelatihnya itu tadi. Nah, pelatihnya itu kita kan nggak tahu ya prestasinya di mana, pelatihnya itu nggak tahu. Katanya itu kan dari PSPS, tapi PSPS juga nggak pernah ngomong gitu ya. Mungkin abang-abang juga mungkin pernah lesuri itu kan, jadi pernah Pak tahu. Jadi kita pun Oke Pak, kalau untuk zaman dulunya Bapak, kalau pemain PSMS itu kan rata-rata materinya diisi oleh anak-anak Medan dengan totalitas yang cukup tinggi dan loyalitas. Nah kalau sekarang kan lebih banyak diisi dari luar dari Medan gitu. Mungkin kalau Bapak melihat ini bagaimana? Sebenarnya ya kalau diminta oleh pengurus besar gitu ya, pengurus besar ya yang di atas lah sebenarnya. Sebenarnya dia menginginkan itu materi pemainnya itu putra daerah gitu. Bisa. Ya kalaupun tidak ya semua, ya 80% itu bisa putra daerah gitu. Untuk pertanyaan terakhir lah Pak, mungkin pesan untuk manajemen ataupun klub PSMS saat ini sebelum mereka bertanding di kompetisi setunggalnya, mungkin bisa ada pesan yang mau disampaikan Pak? Ya kalau pesan sih kami maunya itu memang PSMS itu harus maju Bang. Harus naik sekali untuk tahun ini harus naik ke divisi 1. Itu Bang, ke Liga 1. Iya, haruslah Bang. Karena kita udah lama juga kita menginginkan perkembangan kemajuan PSMS ini. Karena kita ya dengan pribadi kita agak ini juga kan. Sedih ya, malu juga melihat tim-tim dari luar itu sudah naik semua. Rindu lah kita dengan juara. Rindu kita dengan juaranya. Harusnya di sana. Ya setidaknya nama besar lah dari PSMS ini naik lagi Pak. Mengulang kisah kesuksesan kita yang lalu mengulang ya Pak ya. kesuksesan kita. Oke Pak ya. Kita tutup. Oke. Mungkin demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Muslimin, salah satu legenda yang pernah berjasa di era 83-85 saat membawa PSMS menjuarai Piala Perserikatan. Banyak kisah ragam yang diceritakan oleh Pak Muslimin. So
Mari ikutin kisah selanjutnya di Ini Legenda. So